saya sampaikan ketika saya mencoba masih mendapatkan waktu luang untuk membuat suatu untuk menyiapkan suatu episode. Namun saya berusaha untuk menyudahinya karena membuat atau menyiapkan episode lebih dari 3 kali dalam sehari terasa cukup banyak, khususnya untuk hal yang mungkin bisa saya pikirkan, karena terkadang hal tersebut sudah sebagian besar sudah pernah saya katakan di beberapa episode sebelumnya atau beberapa konten yang saya coba persiapkan pada di hari yang sama. Karena memang jika saya coba kalkulasikan, memang bahkan suara ataupun usaha ataupun energi mungkin yang saya keluarkan sudah kurang lebih membuat konten selama lebih dari 1 jam, dan tentu hal tersebut sudah cukup untuk saya persiapkan pada dalam 1 hari, meskipun pada dasarnya karena memang waktu luang tidak dapat saya dapatkan setiap harinya, jadi saya berusaha untuk menyiapkannya lebih banyak. Namun jika memang saya sudah bisa mendapatkan waktu luang setiap harinya untuk membuat suatu konten, tentu saya akan mencoba untuk membuatnya menjadi sekonsisten mungkin dalam hal jumlah yang dapat saya persiapkan dan jumlah yang dapat saya proses dan unggah setiap harinya, karena hal tersebut tentu masih sangat jauh dari konsisten, meskipun jika dilihat dari durasi setiap konten yang saya unggahnya, tentu hal tersebut masih saya coba konsistenkan untuk di channel ini saja, yaitu setiap 2 hari sekali. Saya masih bisa menjaga konsistensi tersebut. Namun jika dihubungkan dengan proses dari semenjak konten tersebut dibuat, diproses hingga diunggah, tentu hal tersebut masih jauh dari konsistensi, karena memang tentu motivasi saya masih naik turun, dan begitu pula dengan waktu luang yang mungkin saya dapatkan juga tentunya tidak selalu sama setiap harinya. Jadi seperti itulah. Dan saat ini artikelnya memang cukup pendek, meskipun terdiri dari 3 paragraf, namun mungkin karena tulisannya menjadi sedikit lebih kecil, jadi terasa sedikit lebih singkat. Karena memang seperti yang saya katakan di episode pertama di season ini, tentu saya mengatakan bahwa saya sudah bisa menuliskan di aplikasi yang mungkin pada saat itu saya masih memakai sistem operasi yang berbeda di telepon genggam saya. Jadi saya bisa mengunduh aplikasi yang memang dikhususkan untuk menuliskan artikel di blog utama saya, meskipun pada dasarnya jika kita melihat bahwa artikel atau blog ini sudah tidak terlalu dikembangkan meskipun dibuat oleh salah satu perusahaan terbesar, namun karena pada awalnya hanyalah sebuah akuisisi, jadi saat ini mereka tidak terlalu fokus untuk mengembangkan suatu fitur dalam situs ini. Jadi itulah sebabnya termasuk ke aplikasi di telepon genggam mereka sebenarnya tidak pernah mempublikasikannya lagi, kecuali di sistem operasi yang memang mereka kembangkan juga. Jadi untuk sistem operasi yang saya gunakan saat ini di telepon genggam tentu tidak terdapat aplikasi ini. Jadi namun ya, saya juga sudah lama saya tidak menyiapkan artikel baru, jadi sepertinya mungkin saya lebih berfokus pada aplikasi catatan saja, karena hal tersebut kurang lebih sama, karena setiap artikel yang saya coba publikasikan juga masih belum sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi ya seperti itulah. Jadi saya baru akan memulai pembacaan artikel di beberapa detik ini, yaitu sudah di menit kelima dari episode ini. Jadi judulnya adalah kecerdasan buatan. Mungkin banyak yang mengatakan bahwa kita harus belajar dan menambah ilmu sebanyak mungkin. Beberapa orang ada yang mengatakan sebaiknya difokuskan dalam satu bidang minat. Ada pula yang menyarankan untuk melakukan banyak hal. Akan tetapi pada dasarnya hal tersebut sebenarnya sama
di mana kita tetap melakukan hal yang statis. Mesin memang tidak akan pernah bisa melampaui manusia layaknya hubungan manusia dengan penciptanya. Namun terkadang kesibukan dan kelakuan manusia yang statis membuatnya menjadi dilampaui oleh mesin. Seperti yang telah banyak kita ketahui, saat ini mesin sudah mencapai tahapan di mana dia dapat berkembang. Tentu berkembang yang dimaksud di sini adalah tahapan di mana terciptanya suatu kecerdasan buatan. Penemuan ini dapat dikatakan bisa untuk disandingkan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian besar manusia saat ini, yaitu hanya berkembang secara horizontal ataupun vertikal. Kedua hal ini mungkin suatu saat nanti dapat dilakukan oleh mesin jika sudah memiliki daya yang mumpuni. Jadi alasan saya menuliskan artikel ini tentunya saya merasa bahwa ketika kita melakukan suatu hal yang sama setiap harinya, tentu secara tidak langsung kita bisa membuat suatu mesin jika memang sudah terdapat atau sudah mungkin mudah untuk membuat suatu hal yang mungkin bisa dioperasikan secara fisik, maka hal tersebut dapat dengan mudah tergantikan, karena satu-satunya hal yang bisa membedakan antara manusia dengan mesin adalah sesuatu yang tidak terduga yang mereka lakukan, yaitu suatu kreativitas atau mungkin suatu ide untuk membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada setiap harinya. Namun tentunya sebagian besar dari kita hanyalah melakukan hal yang sama secara terus-menerus layaknya suatu manusia yang terus berganti setiap harinya. Dan sudah beribu-ribu tahun tentu kita melakukan, masih banyak manusia melakukan hal yang kurang lebih sama, tentunya dengan beberapa perbedaan dalam hal teknologi yang mereka coba gunakan. Namun dalam hal aktivitasnya mungkin pada dasarnya masih menjadi aktivitas yang sama yang mereka lakukan selama ratusan generasi. Jadi itulah sebabnya terkadang agar kita tidak digantikan oleh mesin, tentunya kita harus membuat sesuatu yang memang tidak akan pernah bisa dibuat oleh mesin, yaitu sesuatu yang memang tidak terduga. Dan karena satu-satunya yang membuat mesin terus dapat berkembang ialah suatu tujuan yang memang digunakan untuk dapat melakukan berbagai hal. Namun jika kita hanya mencoba untuk melakukan satu hal yang sama, tentu hal tersebut dapat digantikan oleh mesin. Meskipun jika kita melakukan dua hal yang sama sekaligus, hal tersebut juga masih dapat dilakukan oleh mesin. Dan tentunya satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan oleh mesin adalah melakukan satu hal atau lebih namun berbeda-beda setiap harinya, karena perbedaan tersebut atau sesuatu yang tidak terduga tersebut itulah yang tidak bisa diikuti oleh mesin. Meskipun pada dasarnya secara tidak langsung kita bisa membuat suatu mesin acak yang memang bisa melakukan berbagai hal setiap harinya, namun alasan diciptakan mesin bukan melakukan sesuatu yang acak, yaitu melakukan sesuatu yang memang sudah jelas tujuannya, yaitu melakukan hal yang mungkin sebelumnya dilakukan oleh manusia. Dan tentunya mereka akan mencoba untuk berkembang menjadi dapat melakukan berbagai hal yang mungkin masih